Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat ya, bahagia, berkah semuanya. Pernah nggak sih dibully? Kalau nggak pernah dibully berarti bukan manusia. Biasanya kalau kita manusia pernah lah minimal dibully. Contohnya dulu waktu saya lagi gendut, dibilangnya gendut lu. Lagi hitam hitam gitu. Lagi pesek pesek. Udah hitam, pesek, gendut, hidup pula. Kacau itu. Yang jelas teman-teman ya, pasti semuanya pernah dibully. Sama dengan saya. Saya suka dibully sama teman-teman saya. Kenapa? Karena saya salah satunya ini cadel nih. Cadel ini adalah sebuah musibah besar. Dulu waktu SD, SMP, SMA itu malu semalu-malunya. Kalau lagi baca nih, lagi baca kayak gini ya, disuruh baca ke depan waktu SD, waduh itu gemeteran. Habis itu dibully oleh satu teman-teman sekelas. Puncaknya adalah waktu SMP. Itu saya dibully benar-benar, dan itulah yang menjadi momen kebangkitan pertama saya dalam kehidupan. Dimana karena saya lagi cadel, siap gerak gitu kan. Yang nggak cadel mah enak kan ngomongnya, tapi kalau kita kan yang cadel, aduh siap gerak, pada ketawa tuh semuanya, bukannya ngikutin. Itu diketawain dari mulai anak kelas berapa ya SMP itu, anak kelas anak kelas 1 lah, anggaplah kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA pun pernah kayak gitu. Tapi saat itu saya jadikan bulian itu sebagai motivasi untuk berubah. Oke, dalam hati gitu ya, oke gua dibully, tapi nanti lu pasti malu gitu. Caranya gimana? Kita balas bulian tersebut dengan apa? Dengan doa. Ya Allah, semoga dia tersesat di hutan gitu kan. Jangan ngomong kayak gitu, bahaya. Nggak balik-balik lagi tersesat di hutan, kita ngedoainnya. Aduh, doanya kalau saya doanya yang benar. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menjadi siswa berprestasi di sekolah. Gitu tuh dulu. Mudah-mudahan saya menjadi match of the match kalau misalkan ada pertandingan sepak bola ataupun basket gitu ya. Karena dulu tuh penentu, setiap kali ada lomba itu penentunya akhirnya saya tuh. Itu kenapa? Doa orang yang dianiaya itu makbul. Makanya kalau ada yang ngebully kita, dasar pesek, gendut, ya Allah jadikan kaya ya Allah. Ya Allah, semoga cepat nikah gitu kan. Kameramen kita ini semuanya jomblo. Kenapa? Karena belum waktunya aja menikah. Nah itu kalau saya kan ngedoain, mudah-mudahan ada kesempatan doanya makbul, silakan berdoa gitu kan. Untuk apa? Untuk meminta kepada Allah dapat jodoh yang terbaik. Nah teman-teman, singkat cerita, yang penting kalau menurut saya sih agak susah ya, apalagi waktu kita masih kecil. Udah gede pun kadang-kala seperti itu. Kadang-kala kita dibandingkan anak pertama dengan anak kedua. Pernah nggak dibanding-bandingkan? Itu tuh paling nggak enak tuh. Tuh lihat si kakak tuh rajin bla 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 bla. Atau sebaliknya, Tuh lihat adikmu itu rajin bla bla bla. itu paling nggak enak tuh. Tapi yang jelas teman-teman, selama bukan kita yang melakukannya nggak apa-apa. Ya, kata Nabi itu, fal yakul khairat aw liyasmut. Ya, katakanlah atau ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, atau lebih baik diam. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Terus bagaimana kalau misalkan dalam bercandaan, kadang-kala kan kita dengan teman, dasar lu, dasar si hitam gitu kan. Tapi kalau misalkan itu tuh udah biasa, kadang-kala kita ngerasa itu bulian. Cuman kalau teman kita moodnya lagi nggak enak tuh, disebut dasar hitam ya, itu mungkin bisa jadi sakit tuh. Nah sama dengan kita, jadi jangan sampai begini teman-teman. Tipsnya adalah, sebelum kita ngebully orang lain, coba renungkan dulu, apakah kalau saya dibully seneng nggak gitu kan ya, ngata-ngatain orang seneng nggak. Yang kedua adalah kalau misalkan kita yang kena buliannya, ngedoa aja, doa yang terbaik. Ya Allah, mudahkanlah rezeki saya, pekerjaan saya, mudah-mudahan saya dapat pekerjaan yang baik, bisnis yang baik, dan lain sebagainya gitu ya. Nah yang ketiga adalah, ini yang tidak kalah penting ya, kerja keras untuk membuktikan bahwa apa yang mereka sampaikan ke kita terkait dengan apapun itu enggak relate gitu di kehidupan kesehariannya. Kenapa? Karena buktinya kita, apa yang mereka sering katakan, misalkan anggaplah dari saya dasar bodoh bla 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 bla, belajar aja, nanti pasti bisa. Nah karena itu teman-teman semua, dalam Islam itu
Ya, lisan itu adalah apa istilahnya ya, salah satu organ yang mungkin dia paling lunak tapi paling menyakitkan. Makanya tolak ukur kesuksesan kita adalah ketika kita bisa mengkondisikan dua hal, yang di atas lisan, yang di bawah kemaluan kita. Jadi kalau lisannya terjaga, kemaluannya terjaga, insya Allah selamat kita ini. Kenapa? Karena banyak orang yang celaka akibat lisannya, karena tidak sedikit orang itu celaka akibat kemaluannya. Dia tidak mampu menjaga nafsunya, menjaga kemaluannya, akhirnya berbuat maksiat, berbuat dosa. Nah, karena itu teman-teman semua, yuk kita sama-sama tolak bullying, termasuk saya juga ya. Jangan sampai kita membuli siapapun. Bercanda pun kadangkala harus ada timingnya lah, kita lihat situasinya seperti apa. Tapi yang paling penting adalah kita mulai sekarang ini lebih baik falyakul khairat aw liyasmut, berkata yang baik atau lebih baik diam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.